Prodi hukum kita itu mengusung keilmuan hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan. Mereka diajarkan mana yang benar, mana yang salah, kan hukum. Kalian mahasiswa hukum, tolong kalian itu kepatuhan aturan itu harus 3 tingkat di antara mahasiswa lain. Ngapain bikin aturan kalau nggak ditaati kan gitu ya. Marwah aturan itu kan ketika aturan itu ditaati. Jadi kalau misalnya mahasiswa punya sikap, kaji dulu secara ilmu gimana kan. Metodologinya dilalui, teorinya pakai teori apa, baru pada kesimpulan inilah yang boleh disuarakan. Halo teman-teman, selamat datang di Bara Podcast. Jadi hari ini kita akan podcast keempat setelah 3 episode lalu. Di episode yang sekarang ini kita nggak akan kalah seru nih, karena kita kedatangan tamu inspiratif, yaitu Bapak Kaprodi Hukum, yaitu Bapak Trias Saputra SHMH. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Ica, apa kabar? Baik juga Pak. Ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang kepo sama Prodi Hukum, bisa nonton episode ini sampai akhir karena akan banyak informasi seru ya Pak ya? Pasti. Informasi informatif dari Bapak Trias, jadi teman-teman silahkan dibahas sampai akhir, ditonton sampai akhir, oke? Oke, jadi biar lebih kenal sama Bapak Kaprodinya, kita akan membacakan biografinya ya. Jadi Pak Trias ini adalah lulusan dari S1 Prodi Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta. Betul. Terus yang selanjutnya Pak Trias ini S2 Prodi Magister Hukum di Universitas Bhayangkara juga ya Pak? Yes, betul sama. Dan sekarang lagi kandidat doktor bidang ilmu hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Yes, Semarang. Betul. Berarti sekarang Bapak memilih hukum pidana ya Pak? Iya, disiplin hukum saya pidana. Nah terus kita akan membacakan beberapa riset dan proyeknya, yaitu di tahun 2024. Belum lama ini Bapak terpilih menjadi PLH Ketua Prodi Hukum di Fakultas Hukum UPB ya Pak ya? Iya betul. Terus di tahun 2022 ini Bapak menjadi gugus penjaminan mutu FIPHUM. Iya. Dan di tahun 2021 Editor in Chief Jurnal Hukum Pelita, dan di tahun 2021 Bapak dosen tetap Prodi Hukum ya Pak ya? Iya, saya baru bergabung di 2021. Oke, tahun 2021 ya? 2021. Ya, Pak? Berarti sudah sekitar 4 tahun ya Pak ya? Iya, kurang lebih. Oke. 4 tahun. Kemudian biar lebih seru ya, biar lebih menarik ya Pak ya, kita akan bahas kenapa sih Bapak tertarik dengan ilmu hukum gitu. Jadi biar teman-teman ada bayangan gitu betapa serunya ilmu hukum gitu. Jadi ketertarikan awal Bapak sampai memilih hukum gitu ya. Sampai memilih hukum gitu. Ya awalnya sebetulnya itu kan saya kuliah itu di 2010. 2010 itu sebetulnya keluarga kami itu keluarga yang orang tua kami itu orang tua yang tidak menuntut anaknya mau kemana. Oh gitu. Jadi sebetulnya setelah lulus SMA 2009 kita juga bingung mau kemana tuh bingung. Paling ikut-ikut kakak kelas nih, model ikut-ikutan gitu ya. Tapi 2010 itu pada saat kita mau melanjut kuliah, jadi sembari juga orang tua kami itu membuka usaha. Usahanya itu di event organizer, jadi kayak misalnya penyewaan alat pesta, ada catering juga dan seterusnya. Nah, di perjalanan bisnis bapak saya itu, usaha bapak saya, kadang terkendala berkaitan dengan hak dan kewajiban tuh. Hak dan kewajiban. Nah, ini masalah hukum. Jadi ada hak dan kewajiban. Betul, ada satu peristiwa, jadi mestinya tagihan pendapatan bapak saya dibayarkan, tapi gitu. Telat dibayarkan. Nah, ini gimana nih? Nah, dari situ bapak saya menyarankan, ya udah kamu masuk hukum aja. Dan kebetulan rumah saya di Bekasi Utara, dekat kampus. Waktu itu kampus belum banyak. Kampus itu baru beberapa kampus aja yang buka fakultas hukum. Salah satunya Universitas Bhayangkara Jakarta. Oh, karena dekat dari rumah ya Pak ya? Tapi yang di Bekasi. Oh, yang di Bekasi. Kalau yang di pusatnya di Jakarta. Nah, kita yang di Bekasi. Dan di situ juga kampus udah cukup ternama, cukup lama. Dan memang belum ada pilihan lain. Kecuali kita harus ke daerah, kayak ke Bandung, Unpad gitu ya. Kayak misalnya ke Jawa Tengah atau dan seterusnya. Nah itu saya masih belum dikasih kuliah jauh gitu ya. Jadi sarannya masuk hukum. Nah mulai dari situ ya udahlah cobain gitu kan. Saya pribadi dari awal Bapak tertarik saya gitu? Pribadi sih sebenarnya saya sukanya sebenarnya eksakta, teknik. Oh, awalnya tuh Bapak Trias ini tertarik dari ke ilmu teknik ya? Iya, khususnya yang berkaitan dengan informatika dulu kan. Gitu. Awal mula ada game-game komputer. Saya suka di situ tuh, mulai belajar komputer, belajar coding. Ya, Pak ya? Iya, sambil. Tapi ya nggak apa-apa karena kebetulan di keluarga saya maupun keluarga bapak ibu belum ada lulusan hukum.
gitu. Nggak ada. Semuanya jadi guru. Bapak yang mencetuskan ya pertama kali? Iya, jadi saya yang diarahkan, ya udah masuk hukum karena keluarga nggak ada yang ngerti belajar, terus kampusnya deket segala macam, ya akhirnya masuk lah. Mungkin itu sedikit kenapa masuk hukum gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya belum begitu tertarik ya, sampai akhirnya ada tuntutan yang akhirnya Bapak memilih untuk masuk ke prodi hukum. Kira-kira begitu gitu, langsung dipilih. Terus bisa diceritain nggak sih Pak cerita awalnya sampai Bapak bisa jadi kaprodi gitu? Oh iya boleh ya, itu cerita cukup panjang lah ya. Jadi kan masuk kuliah lah ya, masuk kuliah itu kita juga masih belum tahu jati diri kita lah. Iya, kita mau jadi apa kita nggak tahu dulu. Iya. Ya kita ikut-ikut aja lah, kegiatan mahasiswa ikut, dosennya ikut. Kesan pertama saya sama hukum itu elegan. Kenapa? Karena dosennya rapi semua. Oh gitu. Jasan. Kayaknya kalau kuliah berwibawa gitu ya Pak? Iya betul. Enggak, saya juga ngelihat kalau dosen-dosen mahasiswa sekarang nih kan dosennya muda ya. Saya umur 30-an udah jadi dosen. Dulu dosen kita tua-tua. 50-an ke atas gitu kan. Jadi memang senior ya? Senior. Ukurannya jauh-jauh, ukuran umurnya jauh-jauh, dan itu elegan. Kerennya di situ kita lihat, wah keren nih dosennya, rapi-rapi gitu ya, disiplin-disiplin. Enggak ada waktu saya kuliah 2010 belum ada dosen muda. Paling muda mungkin umuran 40-an gitu, bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Jadi masuk semester 1, semester 2 belajar, oh hukum begini ternyata ya. Oh mesti negara tuh mestinya harus begini. Oh aturannya tuh begini. Oh orang tuh nggak boleh ditangkap segala macam. Mulai dari situ tertarik ya Pak ya? Ternyata banyak sekali pengetahuan yang sebetulnya itu hak kita, nggak boleh dilanggar sama orang misalnya gitu. Nggak boleh tuh rumah kita tiba-tiba dimasukin orang. Iya betul. Kan kita nggak tahu tuh kalau nggak belajar hukum. Nah dari situlah mulai, wah ternyata hukum ini pada akhirnya saya irisannya banyak banget gitu ya. Jadi di situ saya bilang ya, alhamdulillah ternyata saya nggak salah juga gitu, karena kebutuhannya cukup penting. Meskipun kalau dilihat teman-teman itu rata-rata fakultas hukum itu orang Batak biasanya, jarang orang Jawa kayak saya. Di kampus itu banyak orang Batak ya. Jadi orang Batak-Batak semua yang ngomongnya emang lantang-lantang gitu, saya orang Jawa gitu. Jadi memang secara passion agak nggak cocok sih sebenarnya kalau orang Jawa. Tapi agak minder nggak Pak di awal? Minder karena itu. Mereka kan Batak semua, berani ngomong gitu. Iya, karena kan orang Batak kan terkenal berani ngomong ya. Dia mah ngomong pelan aja kenceng gitu. Ngomong di sebelah aja kenceng. Jadi minder awalnya, tapi lama-kelamaan terbiasa jadi. Mulai terbawa arus ya Pak? Mulai terbawa arus, jadi bisa ngomong gitu. Oh seperti itu ya Pak. Berarti Bapak ini awalnya itu belum tertarik ke bidang hukum, terus sampai akhirnya Bapak ini berani terjun ya? Iya, baru kayaknya cocok di sini gitu. Merasa cocok dan akhirnya sekarang Bapak bisa menjadi kaprodi ya Pak ya? Saya kan S1 di 2010, lulus 2014, kuliah lagi di tempat yang sama karena waktu saya habis lulus diajak kerja sama mantan dekan saya, terus disuruh kuliah lagi karena gitu. Karena hukum S1-nya jadi S2-nya hukum juga, dan di Bayangkara juga ada. Lulus terus diarahkan ya jadi akademisi aja, dosen segala macam. 2018 saya lulus. Kebetulan ada informasi penerimaan dosen Pelita Bangsa. Saya masuk di 2021 ya? 2021-an akhir. Jadi mulai dari situlah saya jadi dosen. Kalau di S1-nya itu Bapak udah ada konsentrasi belum sih Pak? Pemilihan hukum perdata, pidana? Iya, kalau di prodi hukum kita ada 3 peminatan namanya. Ya kalau dulu namanya konsentrasi gitu. Iya, konsentrasinya. Kalau sekarang namanya peminatan. Ada hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum perdata. 3. Hukum pidana, bisnis, dan perdata. Berarti Bapak milih apa Pak S1? Kalau saya pidana. Pidana? Iya. Oh memang dari awal pidana ya Pak? Memang dari awal pidana, konsen saya memang pidana. Terus kita fokus nih di prodi hukum yang ada di Universitas Pelita Bangsa teman-teman. Jadi Bapak bisa jelasin nggak sih Pak, prodi hukum itu secara garis luasnya itu apa gitu Pak? Apa yang misalkan dipelajari oleh mahasiswanya gitu? Iya, jadi kita kan disiplin ilmunya kan banyak nih, lapangan ilmu hukum, ada eksakta, ada sosial, segala macam gitu ya. Kita salah satunya ilmu hukum. Jadi ilmu hukum itu yang mempelajari tentang aturan-aturan. Nah aturan-aturan itu juga meluas lagi, ada beberapa aspeknya. Misalnya kayak tadi ada berkaitan dengan hukum pidana. Apa sih itu hukum pidana? Ada berkaitan dengan keperdataan, ada berkaitan dengan hukum tata negara, ada hukum ketenagakerjaan, ada. Jadi makanya saya bilang, betul, makanya saya bilang hukum itu akan selalu ada karena setiap lapisan elemen masyarakat tuh selalu ada hukumnya gitu, ada aturannya gitu. Harus ada aturannya gitu, biar lebih tertib gitu ya Pak. Betul, simple deh kalau kita misalnya kayak di rumah aja deh. Biasanya kalau kita mandi kan
Biasa kalau habis mandi di lab, handuknya taruh di kasur, pasti ibu kita marah-marah tuh kan. Iya, betul. Ah, itu hukum itu. Hukum Salah satu dari hal yang terkecil ya, itu udah sekecil, termasuk hukum. Mestinya kan teman-teman. digantung atau Iya. diapa kan, nah itu hukum gitu ya. Apalagi yang aspek luas melibatkan banyak orang gitu kan. Terus yang dipelajari itu apa aja sih Pak di prodi hukum ini? Mahasiswanya kira-kira belajar apa di semester awal Iya, gitu. oke. Mungkin Jadi semester awal aja kali ya biar calon-calon maba gitu lebih tahu gitu. Oh, Iya. semester awal kita belajar apa. prodi hukum kita itu mengusung keilmuan hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan. Oke. Kenapa? Karena kita kan kampusnya di Cikarang. Cikarang itu salah satu tempat industri terbesar Asia Tenggara. Kalau di Google sekarang kan bisa cek data gampang tuh ya. Iya, AI ada ya. dikelilingi beberapa kawasan apa ya? Ada, Cikarang itu 7.600 perusahaan. Bayangin. ada 7.600 perusahaan teman-teman yang ada di Cikarang. Cikarang betul. Dan terbesar Asia Tenggara. Asia Tenggara. Cikarang. Cikarang. Luar biasa di Cikarang emang teman-teman. Jadi memang karena kita melihat itu peluang, kita tahu pasarnya tuh. Oh, Nah, iya, akhirnya kita keilmuan kita arahkan untuk sarjana hukum yang mendukung kegiatan-kegiatan industri. Makanya kita bilang hukuman industrial yang lebih banyak aspek ketenagakerjaan, perburuhan, jam sostek dan sebagainya. Itu ciri khususnya ya. Tapi ciri umumnya kita belajar umum secara umum. Kayak misalnya apa sih hukum? Itu kita pelajari. Dasar-dasarnya berarti ada di Dasar-dasar awal tetap apa ya? kita pelajari di awal, tapi kita lebih spesifik ke aspek hukum hubungan industrial. Hubungan industrial. Hubungan industrial, betul. Spesifiknya Iya, gitu ya. spesifiknya. Iya. Ada peminatannya nggak sih Pak di Universitas Pelita Bangsa tuh prodi hukumnya? Kalau kurikulum yang lama itu tadi 3 tuh, ada pidana, bisnis, sama hukum perdata. Tapi karena 2025 ini ada kurikulum baru, peminatan itu jadi dihapus, jadi kita nggak ada peminatan. Jadi kita lebih spesifik mengkaji tentang hukum hubungan industrial. Hubungan industrial. Ya, jadi semua sarjana hukum nanti mahasiswa kalau mau gabung itu tetap belajar hukum pada umumnya. Cuma lebih banyak porsi di hubungan industrial. Karena kan kita di tengah-tengah kota industri ya Pak ya. Jadi kita 7.600. harus lebih fokus ya. Luar biasa Cikarang Lebih ini. fokus ke bidang industri ya Bidang Pak. industrial kalau kita. Tadi kan Bapak kan sebagai kandidat doktor ya hukum Iya. pidana. Bisa dijelasin nggak Pak? Perbedaan hukum pidana dan perdata dan hukum bisnis itu Iya. seperti apa Iya, gitu. betul. Karena Jadi- kan masih banyak adik-adik yang awam gitu ya, hukum Iya. pidana itu apa, hukum perdata itu apa, hukum Iya, bisnis itu betul. apa. Jadi bisa dijelasin nggak Pak? Oke, jadi memang hukum itu banyak lah ya. Hukum itu kan istilah dasar gampangnya kan aturan. Aturan. Jadi kalau ngomong hukum ya aturan. Kalau ditambahin hukum pidana berarti aturan tentang pidana. Nah, apa sih hukum pidana itu? Beberapa ahli menyebutkan misalnya hukum pidana adalah hukum yang ngatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jadi ada perbuatan-perbuatan Secara umum ya Pak yang ya? dilarang, betul secara umum. Contoh misalnya yang berkaitan dengan hukum pidana ya. Banyak kita suka naik motor. Salah satu orang naik motor itu lupa pakai helm. Iya. Padahal pakai helm itu ada undang-undangnya diatur. Dan kalau nggak pakai helm itu kan dihukum. Iya. Hukumannya apa biasanya? Denda. Denda. Tilang lah istilah Ditilang, kita gampangnya gitu Di kan. stop, ditilang. Nah, itu hukum pidana itu. Bekerjanya hukum pidana begitu. Karena ada aturannya, ada undang-undangnya. Termasuk SIM, kalau berkendara gitu ya. Mobil harus pakai seat belt. Itu hukum pidana semua karena hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Oh, berarti norma dalam masyarakat ya Pak ya? Betul, ada aturan yang melarang. Nah, kalau dilanggar dapat kena hukum pidana itu gitu ya. Itu dari contoh kecilnya ya? Orang kecil hukum pidana misalnya gitu. Kalau hukum perdata berkaitan dengan hubungan orang antar orang. Misalnya saya punya mobil, saya mau jual ke Mbak Ica, itu keperdataan tuh. Lebih individu. Lebih gitu ya? individu, nggak mengatur secara umum. Beda Kayak sama helm. sengketa gitu ya, Pak? Beda sama helm tadi tuh. Iya. Helm tadi itu satu Indonesia berlaku tuh. Dari Sabang sampai Merauke, di Papua pun begitu bunyinya karena hukumnya nasional. Kalau perdata kesepakatan antar orang. Oh. Jual beli, pinjam meminjam dan seterusnya gitu. Jadi intinya kalau perdata itu lebih kepada antar individu, kalau pidana itu lebih kepada hukum publik yang melibatkan masyarakat umum. Terus Bapak bisa gak ceritain apa sih keseruannya di prodi hukum ini? Kenapa mahasiswanya bisa betah gitu kuliah di prodi hukum gitu? Serunya apa gitu prodi hukum di Universitas Pelita? Iya, sepengalaman saya masuk 2021 itu, karena kan saya latar belakang pendidikannya itu kan kampus militer. Ubara itu kan punya polisi. Ya, jadi dosennya itu ya mayoritas polisi, tendiknya juga kebanyakan polisi gitu. Jadi disiplin banget gitu, maksudnya. Citatar gitu. Betul kita nggak berani, kita mau bertanya nggak berani, mohon izin prof, izin kan gitu. Karena budaya kultur kedisiplinannya ketat banget.
Saya masuk ke kampus sipil. Sipil tuh maksudnya nggak ada nuansa militernya kan gitu ya. Jadi agak berbeda ya Pak? Bebas banget. Iya. Jadi saya terasa ternyata kampus yang nggak ada embel-embel militernya itu bebas banget gitu ya, luas gitu ya, nggak mesti izin dulu, mohon izin siap gitu kan ya. Kalau dulu kayak gitu Pak? Begitu kita nggak berani, kita pelan-pelan. Assalamualaikum Prof, mohon izin segala macam gitu. Jadi memang kulturnya begitu, beda kultur aja. Di sini kan nggak sipil, maksudnya nggak militer, sipil. Jadi lebih luas, lebih bebas. Ya saya nggak bisa menyalahkan itu ya, karena latar belakang mahasiswa kan banyak. Untuk tantangannya apa Pak buat mahasiswa hukum tuh gitu? Jadi biar adik-adik yang sekarang minat di prodi hukum lebih aware gitu. Oh ini tantangannya ternyata seperti ini. Gitu. Mungkin tantangan kuliah di Fakultas Hukum UPB kali ya. Tantangannya pertama karena paling begini ya, karena kita tuh udah digitalisasi. Semua kan kita belajar pakai sistem, ada e-kampus segala macam, terus banyak dokumen-dokumen hukum kayak materi itu dalam bentuk file. Jadi mau nggak mau itu mahasiswa itu mesti bisa mengikuti perkembangan zaman. Harus paling nggak melek teknologi lah gitu ya. Karena proses belajar dipakai sistem semua kita. Absen aja kan kita pakai sistem kan. Udah nggak zaman saya absen tulis. Upload tugas juga di e-kampus. Semua proses absen di e-kampus. Di Fakultas Hukum Pelita Bangsa, bahkan di Universitas Pelita Bangsa itu semua perkuliahan sudah diakomodir oleh sistem. Jadi tantangannya gitu, harus melek sistem gitu. Ya jadi harus bisa melatih soal teknologi aja sih. Kalau soal baca kan dari dulu juga orang baca, tapi penggunaan teknologi ini nih yang kadang mesti disesuaikan karena kita udah tersistem semua, terintegrasi oleh sistem. Jadi ya tantangannya sih sistem. Iya. Kenapa? Karena kita banyak kemudahan gitu ya. Banyak kemudahan proses perkuliahan. Jadi tantangannya mahasiswanya harus lebih melek digital ya, teknologi ya. Betul, karena perkuliahan banyak. Semua lini sekarang pakai teknologi ya, absen, upload, tugas segala macam. Semua teknologi. Bapak bisa ceritain nggak dulu waktu Bapak kuliah ya? Kan kalau mahasiswa hukum tuh biasanya harus aktif ya, dituntut aktif. Nah kalau Bapak sendiri ikut organisasi apa sih? Oh gitu ya. Aktifnya tuh gimana gitu? Iya betul. Iya. Biasanya kan kalau di semua semua universitas tuh kayaknya kalau hukum tuh gitu rame gitu ya. Rame gitu, demo ada. Iya, biasanya BEM itu dikuasai Fakultas Hukum kan biasanya umumnya gitu ya. Karena memang dia dilatih untuk bicara, speaking, public speaking dilatih, dan mereka diajarkan mana yang benar, mana yang salah, kan hukum. Iya betul. Salahnya harus apa, tahu aturan ya. Betul, karena dia belajar, dia tahu oh ini salah dan harus dikasih tahu ini salah. Kenapa salah begini aturannya begitu. Jadi memang aktif ya. Umumnya Fakultas Hukum itu aktif. Nah kalau saya, karena ini agak lucu juga nih, karena saya di kampus militer. Di kampus militer itu kesempatan untuk organisasi eksternal tuh sedikit. Iya. Karena militer itu kan maksudnya meminimalisir ada demo segala macam gitu. Jadi lebih agak betul dalam tanda kutip dibungkam. Ya, kasarnya gitu. Kasar dibungkam. Meskipun kita masih bisa main belakang lah gitu ya, enggak di kampus gitu. Berbeda dengan Pelita Bangsa yang terbuka. Itu lagi beda kultur ya. Kalau di sana polisi, di situ ada istilah namanya preventif. Preventif itu maksudnya memotong akar biar nggak terjadi semacam penyampaian pendapat, demo dan sebagainya gitu ya. Itu memang di sana nggak ada. Tapi kita tetap di luar itu ada. Cuma saya karena kan saya banyak teman ada yang kan biasanya organisasi yang terkenal itu HMI gitu ya. Iya, GMNI, PMII gitu ya dan seterusnya gitu ya. Tapi karena saya berteman dengan semuanya, jadi saya waktu itu netral sifatnya. Bapak tim yang netral berarti ya. Nggak ikut sini, nggak ikut betul. Kalau lagi ngobrol sama HMI ya saya HMI gitu. Berarti fleksibel ya. Fleksibel. Kalau lagi nongkrong sama PMII saya PMII gitu ya. Jadi saya nggak spesifik punya kartu dilantik gitu, enggak gitu. Karena saya juga ya berteman aja lah untuk semuanya. Intinya mana pikiran yang bagus kita dukung, mana pikiran yang perlu dikoreksi kita koreksi. Berarti ambil yang positif ya dari organisasi-organisasi yang Bapak tahu gitu ya Pak ya. Terus Bapak bisa ceritain nggak sih Pak? Tadi kan kayak anak hukum kan banyak ikut organisasi apa segala macam ya, GMNI atau apa gitu. Terus ada nggak sih Pak mahasiswa yang berprestasinya gitu, yang Bapak tahu gitu, kayak yang akhir-akhir ini ikut lomba atau apa gitu, ikut proyek apa gitu, ada nggak Pak? Ada. Kita alhamdulillah punya mahasiswa yang sudah levelnya di nasional, silat. Itu namanya Bangkit, sekarang semester 8, semester akhir. Beliau udah
Maksudnya dia pordanya tuh sampai nasional gitu, tingkat nasional, juara Iya. 1, tingkat nasional. Jadi udah bukan level provinsi lagi ya. Itu mungkin kalau yang akademik. Nah, jadi silat kita banyak mahasiswa kita yang ikut silat gitu. Terus kan ada beberapa tipe ya di prodi hukum itu. Ada yang apatis ya, betul. Oh iya, Ya, mahasiswa. ada yang apatis, ada yang Pasti, aktif, pasti, gitu. betul. Ada yang tengah-tengah, ada yang di antara aktif dan apatis. Nah, Ada yang kupu-kupu, kuliah pulang, ada kuliah yang pulang. kupu-kupu gitu kan. Nah, menurut Bapak karena di prodi hukum ini kan Iya. mahasiswa dituntut aktif ya. Terus buat yang apatis itu kira-kira bakal jadi masalah nggak sih Pak ke depannya gitu? Terus ada saran nggak gitu, pesan dari Bapak supaya mereka tuh lebih peduli gitu? Karena kan mereka kan seperti yang Bapak bilang tadi ya harus lebih paham aturan atau apa, harus lebih bersuara lah gitu ya. Iya. Nah kira-kira akan jadi masalah nggak buat lulusan hukum kalau misalkan dia apatis gitu? ya, Dan iya. pesannya apa gitu supaya lebih peduli Iya, sama ya memang sosial? memang mahasiswa hukum itu emang harus banyak bisa memberikan advice. Iya. Advice itu masukan karena kan dia belajar tentang aturan, dia tahu, dia belajar mana yang benar, mana yang salah. Iya. Dan itu mesti disuarakan gitu ya. Mana hak dan kewajiban Betul, ya, itu dan itu kan kajian hukum. Jadi mahasiswa hukum kayak misalnya begini, saya tuh di beberapa kelas, di setiap kelas yang saya ajar, saya selalu bilang, kalian mahasiswa hukum, tolong kalian itu kepatuhan aturan itu harus 3 tingkat di antara mahasiswa lain. Saya begitu tuh. Misalnya rokok, saya bilang, Anda kalau ngerokok sesuai tempatnya. Saya nggak mau. Loh kenapa Pak Trias? Itu banyak yang ngerokok di situ. Kamu jangan ikutin karena kamu fakultas hukum. Jadi moral kamu tuh harus lebih tinggi soal hukum di antara mahasiswa lain. Ngapain bikin aturan kalau nggak ditaati kan gitu ya. Marwah aturan itu kan ketika aturan itu ditaati. Kalau anak hukum jadinya harus lebih aware ya Pak ya sama kalau di kelas saya bilang 3 kali lipat lebih aware soal aturan. Harus karena kamu fakultas hukum, kamu harus jadi teladan bagi yang lainnya. Makanya saya arahkan begitu di setiap kelas tuh. Pokoknya aturannya bilang nggak boleh ngerokok, jangan ngerokok. Boleh ngerokok di sana ya persilakan ngerokok di sana gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah terkait dengan apatis, bahaya loh Mbak. Kalau mahasiswa apatis. Kita sering lah lihat beberapa kebijakan, ini misalnya level negara gitu ya. Yang berubah karena mahasiswa menyuarakan. Iya. Kan banyak deh mahasiswa turun ke jalan, baru akhirnya ditunda kebijakannya. Kamisan gitu. Iya, kamisan. Dan seterusnya. Dan karena itu memang memang mahasiswa doang yang punya ruang untuk itu. Nah ini yang mahasiswa-mahasiswa yang apatis inilah yang mesti harus dikurangi agar apa? Agar bisa disuarakan apa-apa yang salah, apa-apa yang benar gitu kan. Karena dengan disuarakan ya akhirnya kan pemangku kepentingan jadi melihat oh ternyata salah, oh ternyata benar gitu ya. Jadi kalau saya sih ibaratinnya lidi aja lah Mbak. Lidi itu kan kalau satu gampang dipatahin kan gitu ya. Tapi kalau lidi banyak itu kan susah dipatahin. Makanya itu perlu disuarakan meskipun ada beda pandangan biasa, hukumnya beda pandangan biasa. Yang penting jangan bawa ke hati kan gitu ya. Biasa pro dan kontra, yang penting pro-nya kita sampaikan dengan bijak dan baik. Kontranya kita sampaikan dengan bijak dan baik. Paling itu sih. Tadi kan ini berarti mahasiswa yang apatisnya ya Pak ya? Iya. Agak bahaya juga sebenarnya kalau misalkan mereka kurang bersuara gitu. Betul. Nah kalau mahasiswa aktifnya juga banyak kan pastinya Pak ya? Banyak. Ada yang tiap demo selalu hadir ya. Iya. Kalau anak hukum kan kayak gitu Iya, ya Pak? iya. Nah ada gak saran dari Bapak supaya mereka lebih boleh bersuara tapi tetap patuh dan bijak secara hukum gitu Pak, dengan aturan-aturan yang ada betul, gitu. betul, Karena kan beberapa ada ya yang mereka bersuara tapi lupa gitu sama aturan yang ada. Iya, lupa batasan. Itu kan terjadi di IPB kan, ITB. Mahasiswa ITB yang bikin meme itu kalau teman-teman ngikutin itu. Oh, yang sekarang udah diusut ya Pak ya? Iya, itu kan sebenarnya bagian dari kritik tapi kelewatan gitu ya. Berarti menurut pandangan Bapak itu udah kelewatan ya Pak ya? Ya, cukup kelewatan gitu. Itu keras banget gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya itu kan batasan, maksudnya kayak gimana sih batasannya gitu. Aktif. Jadi memang kita tuh nggak bisa mengontrol mahasiswa. Kita tuh di program studi bisa hanya mengontrol mahasiswa di kampus, Mbak. Di kampus tuh kita bisa kendalikan lah. Iya. Tapi di luar kampus kan kita nggak tahu. Kalau udah keluar kampus sudah mereka mungkin bawa benderanya masing-masing. Ada yang HMI, ada yang GMNI, ada yang PMI yang kita nggak bisa atur sampai sana gitu. Kalau di luar kampus kan kita Kaprodi udah nggak bisa kan. Paling sifatnya arahan. Jangan rusak preventif ini, preventif begitu arahan-arahan aja. Tapi nggak apa-apa sebanyak. Kalau saya bilang mahasiswa kebebasan ekspresi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Bukan undang-undang loh, Undang-Undang Dasar. Boleh itu menyampaikan pendapat. Ada pasalnya berarti ya Pak? Ada betul. Sepanjang melalui kajian keilmuan.
Jadi kalau misalnya mahasiswa punya sikap, kaji dulu secara ilmu gimana kan. Metodologinya dilalui, teorinya pakai teori apa, baru pada kesimpulan inilah yang boleh disuarakan. Jadi nggak mau saya mahasiswa hukum itu apa kata orang, ini ngomongin pemerintah jelek-jeleknya doang kira-kira gitu. Oh enggak, kita kaji bener apa enggak gitu. Terus abis dikaji baru nanti ditelaah, abis telaah baru kesimpulan baru silakan disampaikan. Dan itu memang harus begitu, Mbak. Kayak misalnya saya cerita deh. Ada peraturan perusahaan yang melarang suami istri satu kantor. Dulu pernah ada. Oh iya sih, pernah dengar juga. Gak boleh tuh, gak boleh. Tuh, tapi itu gitu betul ya? Digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu orang hukum itu. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan, jadi membolehkanlah perusahaan menerima. Akhirnya dihapus apa ya? Dia dihapus, dianulir. Akhirnya boleh suami istri bekerja, tapi diatur lah ininya, pembagiannya, nggak satu tempat lah tersebut. Intinya boleh. Nah itu kan hukum. Itu kan salah satu bentuk keresahan orang yang ngerti hukum terhadap aturan yang salah. Boleh itu, bagus. Soalnya itu. kan gimana ya Pak, kalau misalkan dalam satu kantor ya namanya terjadi terjadi sesuatu ya urusan hati kan, itu kan susah ya Pak ya. Betul, kalau cinta pasti dua-duanya gara-gara. Nah, tapi di situ Mahkamah Konstitusi memberikan batasan. Yang kayak gitu mestinya jangan dilarang, yang boleh diatur. Jadi misalnya si A dan B satu kantor di perusahaan, tapi yang satu di bagian apa, yang satu di bagian apa, kan nggak ketemu. Dipisah bagian ya, jadi nggak harus satu bagian kan sebenarnya. MK bilang jangan dilarang, tapi diatur. Makanya dianulir tuh. Itu kan kajian hukum. Dan masih banyak lagi lah aturan-aturan yang salah satunya nih baru nih teman-teman. Ini baru beberapa hari putusannya saya baca. MK itu memerintahkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk tidak memungut biaya pendidikan dasar. Pendidikan dasar aturan baru Pak? Baru. Jadi pendidikan dasar itu mau swasta mau negeri harus gratis, coba. Kalau dulu kan ada bayarannya. Bayar. Kayak swasta sekarang kan ada yang kuliah sekolah semahal lah ya, bisa sampai kuliah tinggi. Nah itu sama MK itu bilang, nah ini nggak boleh, ini pendidikan dasar itu harus dipenuhi karena itu hak dasar. Baik swasta maupun negeri. Baik swasta maupun negeri, begitu bunyi putusannya. Ya, itu kan luar biasa. Itu kan lagi kajian hukum gitu kan. Jadi kalau kita nggak berupaya, kita nggak dapat keadilan. Kan salah satunya itu kita biar dapat keadilan. Makanya itu tadi dikaji, metodologinya dipakai, teorinya dipakai, baru pada kesimpulan. Nah itulah yang akhirnya perlu. Jadi memang keadilan itu perlu diperjuangkan. Jadi sebenarnya buat mahasiswa itu nggak apa-apa ya bersuara ya. Nggak apa-apa. Oh batasannya paling ya, tadi belum ya? Ya paling batasannya itu kalau di undang-undang sepanjang tidak menyerang pribadi. Tidak menyerang pribadi ya? Pribadi. Ini contoh. Karena kalau misalkan udah nyerang pribadi udah ada udah lagi beda. Ya pasalnya ya? Kecuali yang dikritik kebijakan. Kritik misalnya nih, baru-baru ini Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi memberikan pemutihan terhadap kendaraan pajak. Nah misalnya. itu nih Pak. Misalnya kan ada kan kebijakan itu kan? Ya, ada kebijakan itu. Ada yang setuju, ada yang enggak. Iya. Bagi saya warga yang taat pajak. Kalau saya setuju sih. Kalau saya setuju. Mungkin yang lain sini juga setuju sih. Kalau saya setuju, tapi maksud saya, kalau saya nih yang bayar pajaknya taat, ya dikasih diskon juga dong. Gitu kalau Bapak setuju gak? Setuju, kalau saya dikasih diskon juga gitu ya. Ini kan yang nggak bayar pajak, tiba-tiba bayar di ujung doang, boleh. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya bagi saya yang bayar pajak taat, kok nggak dikasih diskon gitu. Maksudnya dikasih diskon itu kan kritik kita gitu. Nah, kita boleh tuh, ini kebijakan Deddy Mulyadi kebijakan yang bodoh misalnya. Boleh. Karena kebijakan. Iya. Jadi yang dikritik itu adalah kebijakan. Bukan juga yang pribadi ini, Pak, orang. Yang kirim siswa ke barak militer. Oh iya, barak militer. Iya itu. Oh itu rame tuh sampai iya tuh anak-anak aja kalau ini kan protes kan. Iya, protes. Kan ada yang pro kontra nih ya, dari Ono Surono. Iya. Terakhir saya baca kalau nggak salah Denny Cagur gitu. Denny Cagur anggota DPR minta direvisi gitu ya. Ya itu tadi tergantung sudut pandangnya pro dan kontra. Kalau yang orang-orang yang pro-nya itu kan melihat bahwa di militer dilatih kedisiplinan. Ya kan? Biasanya kan orang-orang yang siswa-siswa yang tawuran segala macam itu kan kurang kedisiplinan. Jadi cocok di militer. Ada yang menganggap itu kalau yang pro. Kalau yang kontra itu menganggap bahwa ini militer itu bukan tempat pendidikan anak. Iya itu. Kurang cocok lah kurang cocok buat ditaruh di anak militer. Dan lain sebagainya gitu. Ya itu kan masih diuji coba ya. Maksudnya belum terbukti juga yang kontra itu benar. Yang bukan juga yang tadi pro tadi belum tentu gagal dan sebagainya ya. Namanya kebijakan ya dicoba. Kita lihat aja ntar bagaimana implementasinya. Iya, betul. Kalau saya sih lebih kepada lihat implementasinya. Tapi kalau seandainya itu menjadi baik, kebetulan saya ngerasain sekolah di militer waktu kuliah ya. Itu udah bagus, kedisiplinan bagus. Maksudnya nilai kedisiplinan itu bisa ditanamkan oleh
kultur budaya yang militer. Iya. Bahkan saya orang sipil loh, bapak saya bukan militer. Tapi ketika saya masuk ke dunia perguruan tinggi yang kultur budaya militer, jadi saya terbawa. Iya, jadi soal lebih kedisiplinannya. banyak baiknya ya Pak ya, disiplin. Iya bisa baik juga, tapi ya saya juga nggak bisa bilang pasti baik gitu kan. Iya, iya sih. Takutnya malah nanti. Iya, tergantung diserap pribadi Betul, gimana ya Pak ya. tergantung karena porsi orang beda-beda, perlakuannya beda-beda di sana gimana kan kita nggak Iya. tahu. Tapi sepanjang kita lihat juga hasilnya, kalau seandainya baik ya kita dukung, kalau seandainya ternyata malah banyak mudorotnya ya harus kita kritik kan, janganlah Pak Dedi gitu kan. Semuanya bebas bersuara lah ya Pak Ya ya. boleh Iya, dong, boleh bersuara. masa kita nggak Baik boleh? apapun itu ya. Lah kan kita bayar pajak kan, Iya. iya masa nggak boleh sih? Iya, asal tahu batasan ya Pak ya, Batasan. dan tidak menyerang personal. Betul, dan untuk kemaslahatan masyarakat. Iya, betul. Boleh lah, boleh. Seru ya Mbak? Seru. Terus nih Pak, tadi kan kita udah fokus ke prodi hukumnya. Nah, Iya. kita bahas ke depannya nih. Kira-kira kalau misalkan lulusan prodi hukum itu lulusnya jadi apa sih Pak? Prospek kerjanya tuh apa aja Oh iya, gitu? kesempatan Apalagi kerja. kita kan di tengah kota industri, mungkin Iya, iya. Bapak bisa jelasin prospek kerja yang fokusnya di bidang industri itu apa? Oh iya, jadi prospek kerja yang akan diterima oleh lulusan nanti fakultas Iya, hukum. Ya. betul. Iya, jadi memang kalau di kurikulum itu kita ada yang namanya profil lulusan. Jadi kita membentuk profil lulusan yang kita capai dari beberapa mata kuliah yang sehingga sampai itu ke profil lulusan itu. Ya. Salah satunya kita profil lulusannya adalah menjadikan mahasiswa sebagai penegak hukum yang menjalankan hukum tuh. Iya. Penegak hukum itu ada 4, Mbak. Apa aja tuh Pak? Pertama hakim. Hakim? Iya, jadi lulus pelita bangsa bisa jadi hakim. Bisa banget dong. Bisa, Iya. iya. Terus? Jaksa. Jaksa. Ya, jaksa. Jadi lulus pelita bangsa bisa jadi jaksa. Bisa juga jadi polisi. Bisa berarti Pak jadi polisi? Bisa syarat. Ada beberapa syarat polisi harus sarjana hukum. Kalau yang berkaitan dengan penyidikan, penyidik dan seterusnya. Itu syaratnya. Sekolah lanjutannya ya berarti apa? Dia kalau mau dapat posisi itu jadi penyidik dia harus sarjana hukum. Oh, gitu berarti ya. jadi polisi bisa. Polisi kan banyak, ada di Iya. lalu lintas, Iya, ada yang di jalan, ada yang Nah, di. jadi spesifik kalau jadi mau jadi penyidik yang bikin yang mekanisme hukum pidana itu mesti sarjana hukum. Oke. Ada juga pengacara, lawyer. Pengacara ketiga ya. 4. Oh, keempat ya. Tadi kan hakim, jaksa, polisi, pengacara. Pengacara. 4. Nah itu salah satu keunggulan kita, alumni bisa menjadi keempat. Selanjutnya bisa menjadi konsultan hukum Konsultan hukum. yang berkaitan dengan hubungan industrial. Tadi saya bilang kita punya perusahaan 7.600-an. Iya. Dan 7.000 itu pasti butuh orang legal. Iya. Legal. Nah kita sudah menyiapkan lulusan legal yang mengerti soal industri itu. Di mata kuliah kita taruh. Jadi ketika dia masuk ke dunia industri perusahaan, dia udah tahu. Dia udah tahu menyelesaikan masalah gimana, aturannya apa dan sebagainya. Simpel deh, misalnya ada perusahaan jual beli produk barang. Nah produk itu kan biasanya mesti disertifikasi Oh, iya, halal, halal. lolos BPOM gitu istilahnya Atau gitu kayak ya. logonya haki gitu. Betul, segala macam haki. ya. Ya itu kan hukum itu yang ngerti. Bukan Berarti- yang lain itu ya. Berarti kita itu lulusan hukum itu sangat diperlukan ya di berbagai bidang ya Pak ya? Amat Betul. sangat, bener deh. Apalagi di 7.600 industri, ini yang betul ada ya. di Jadi Cikarang itu. teman-teman mahasiswa nih jangan ragu, adik-adik. Peluang kerjanya banyak ya. Jangan lupa masuk kuliah Fakultas Hukum, Iya, Universitas betul. Pelita Bangsa, karena ya memang kampus kita salah satu kampus yang spesifik mengkaji tentang hubungan industrial. Iya. Jadi peluang kerjanya bisa lebih besar tuh daripada kampus lain gitu ya. Jadi sangat sangat baguslah prospek kerjanya ya buat Betul, teman-teman. kesempatan gitu. kerjanya jelas Ya, lah kira-kira sangat gitu. jelas gitu. Kesempatan kerjanya Semua jelas. bidang itu membutuhkan lulusan hukum ya Pak ya. Betul. Terus apa sih Pak keunggulannya gitu? Kenapa pilih prodi hukum di Iya. Universitas Pelita Bangsa? Betul. Pertama, yang saya 5 lihat. poin Pak Ya, boleh. boleh. 5 poin Pertama, nih. saya merasa di Pelita Bangsa saya lihat ada kemudahan pembayaran. Pembayaran. Kita kan cicilan. Kita Iya. bisa dicicil loh. SPP ya Pak ya? Iya, Per SPP bulan. betul kan kita kalau nggak salah bisa dicicil tuh kan Iya, per iya. bulan. Jadi Itu kalau satu semester kan UKT itu biasanya UKT. kaget ya bayarnya? Betul, brek gitu kan. Iya. Kalau kita enggak, kita kasih kemudahan untuk pembayaran. Pertama tuh, Sama. nggak semua kampus bisa kasih loh. Nah betul itu. Nggak semua kampus bisa Terus murah kasih. ya Pak ya? Iya. Kalau saya pakai istilah terjangkau. Kedua, yang saya lihat nih ya, dan itu bisa disurvei lah ke mahasiswa kita. Sarana prasarananya lengkap. Coba masuk kelas. Satu kelas minimal AC-nya 2. Kan sampai kedinginan ya. Lah iya. Dan yang saya pujinya lagi, kalau nggak dingin, responnya cepet. Jadi di kelas itu biasanya Mbak,
ada pengaduan terkait dengan AC nggak dingin lah dan sebagainya. Itu biasanya kalau mahasiswa kalau panas di WA tuh ke situ, Pak, panas, ruangan panas, ruangan 403 misalnya gitu. Misalnya saya ngajar hari Kamis depan saya datang udah dingin. Dia responnya cepat gitu ya. Cepat, langsung datang biasanya. Ya, 2. Ketiga, kita lengkap sarana infokus, penerangan bagus. Keempat, wifi. Wifi kan kencang loh, Mbak. Beneran. Makanya mahasiswa kita kadang-kadang ditegur sama kebersihan gitu ya. Kebetahan di kelas. Kadang di kelas wifi-nya kenceng. Kadang gitu ada, kalau misalkan udah selesai mata kuliah, ada yang tiduran di pojok ya, iya, nunggu gitu. mata kuliah lagi. Betul, kadang-kadang ditegur sama cleaning service karena mau dibersihkan kan itu tempat. Dan yang terakhir ini kita punya dosen yang kompeten, muda dan kompeten. Rata-rata dosen lulusan prodi hukum itu dari kampus-kampus ternama negeri, kalau swasta pun swasta yang punya ternama gitu, yang udah unggul gitu ya. Jadi dari segi sarana prasarana, kemudahan pembayaran, fasilitas, kemudahan pembelajaran, dan dosen-dosennya itu yang penting dosen tuh, karena kan belajar ilmu kan. Ya, jadi itu yang membuat keunggulan yang bisa dia diadu sama kampus lain gitu. Dosennya kompeten loh. Iya. Diadu dengan lain. Harus gitu. belajar dari dosen kompeten ya Pak. Betul, nggak mungkin. Penting kan Pak itu. Penting, nggak mungkin. Susah lah jadi murid yang bisa mencerdaskan. Cuma maksudnya dosen yang nggak cerdas sulit melahirkan murid yang cerdas. Oke. Kalau misalkan prospek kerja selain di kayak ranah persidangan gitu kan ada juga di kantor-kantor ya Pak, di perusahaan gitu. Kan pasti kan nggak cuma bidang hukum aja yang diperluin ya, ada dari manajemen atau apa gitu, bidang manajemen atau akuntansi segala macam. Nah, keistimewaan lulusan hukum di kantor gitu di perusahaan itu apa gitu Pak? Selain dari anak-anak lulusan hukum pada umumnya, prodi lain gitu, manajemen atau apa? Ya kalau tadi kan kita bahas terkait dengan kurikulum ya, bahwa kita itu fokusnya kepada hubungan industrial. Hubungan industrial itu ya kita melatih bagaimana mahasiswa itu tahu tentang legal drafting, membuat kontrak perjanjian. Itu kita latih tuh. Bagaimana mahasiswa membuat legal opinion. Legal opinion pendapat hukum atas masalah. Jadi ada masalah, bagaimana cara jawabnya. Itu kita latih tuh. Problem solving, betul. Yang ketiga berkaitan dengan aturan-aturan ketenagakerjaan. Bagaimana BPJS-nya. Itu kan butuh perusahaan kan. Bagaimana ngitung BPJS-nya. BSDM biasanya. BSDM betul. Itu kita sediakan mata kuliahnya. Ya, biar nanti ketika mereka masuk ke industri, dia udah siap, dia udah tahu aturan mainnya. Jadi user, kalau kita nyebutnya user itu pengguna, perusahaan-perusahaan ya. Jadi ketika perusahaan punya masalah, kita butuh orang yang ngerti tentang BPJS, gitu udah siap. Mahasiswa kita udah kita siapin. Kita butuh mahasiswa yang ngerti tentang pendaftaran haki merek tadi. Kita praktekin, udah kita kasih tahu clue-cluenya, cara-caranya dan sebagainya dan seterusnya gitu. Terus bagaimana cara misalnya mahasiswa yang bisa berkoordinasi antara serikat dan buruh. Kita ada mata kuliahnya tuh. Spesifik tentang negosiasi, mediasi antara perusahaan dan buruh biar pada saat diskusi ketemu titik temu. Nah, itu udah kita siapkan semua. Dan itulah yang saya bilang tadi, keunggulan kita. Keunggulan kita di situ ya. Jadi kan kita tiap tahun itu ada pertemuan sama beberapa mahasiswa yang tergabung dalam HRD. Jadi mahasiswa kita ada yang HRD juga. Dia menyampaikan bahwa kantor kita tuh butuh Pak Trias mahasiswa yang pintar bahasa Inggris misalnya. Terus jago bikin legal drafting, tahu tentang aturan ketenagakerjaan, tahu tentang haki. Nah, masukan-masukan itu kita masukkan dalam kurikulum mata kuliah. Sehingga nanti ketika dia lulus dia udah istilahnya link and match tuh dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, itulah keunggulannya gitu. Keistimewaan anak hukum ya. Kalau misalkan kamu kerja di kantoran, di perusahaan gitu. Jadi anak hukum tuh udah ngerti tadi yang Bapak jelasin tentang aturannya. Bahas tentang keadilan di Indonesia aja. Waduh, berat nih. Berat nih ya, tapi seru nih. Keadilan. Sayang banget nih kalau yang nonton nggak sampai akhir nih. Nah, kalau misalkan Bapak bisa menjelaskan gitu, menggambarkan keadilan hukum di Indonesia itu dalam satu kata atau dalam suatu objek gitu. Gitu ya. Kira-kira apa kata yang bakal Bapak pilih atau objek apa gitu yang bakal Bapak pilih gitu dan kenapa gitu? Iya, ini agak ngeri ya. Iya, ngeri. Karena kan anak hukum kan biasanya kayak gini nih. Konsepsinya anak hukum tuh kayak gini nih. Karena kalau saya sampaikan di sini pulang saya ketangkep lagi. Enggak, Pak. Tenang. Ya, saya lagi memilih kata biar kata saya tidak ya? menimbulkan masalah gitu ya. Masalah gitu. Tapi enggak gini, ada beberapa ahli hukum
yang sudah banyak sebenarnya dia ikut podcast kayak misalnya Profesor Mahfud Ya. MD, yang dia kan sering banyak lah ngomong-ngomong tentang kondisi Keresahan hukum. beliau ya. Ya, tentang kondisi hukum di Indonesia. Bahkan kadang-kadang nyebut Indonesia itu Konoha lah dia gitu. Ada yang nyebut Wakanda lah dan seterusnya gitu ya. Ya tapi dari semua itu ya, dari semua yang saya lihat, saya pelajari, terus saya melihat dari guru-guru besar kita gitu ya, kayak Prof Mahfud dan seterusnya gitu. Kalau saya bilang itu mungkin satu kata itu semacam ini, saya pilih rapuh kali ya. Rapuh. Iya, rapuh. Iya. Rapuh itu kan terlihat kuat, tapi sebenarnya dia goyang. Dia sebenarnya goyang Iya, gitu iya, ya. goyang. Loh kenapa Patrias? Dasarnya apa? Kan gitu ya. Mungkin kalau Mbak Ica pernah lihat salah satu kasus, misalnya kasus yang melibatkan petinggi polisi Sambo, Irjen Sambo. Iya. Eliezer tuh, Iya, yang ditembak. Iya, yang tahun berapa sih itu, Pak? Tahun 2023-24an gitu iya, ya. 2023. Ini saya juga dapat cerita dari Profesor Mahfud, makanya saya berani ngomong karena udah di backup lah kira-kira, udah di ini ungkapkan. Jadi gitu. Jadi Pak Sambo ini ya dia merekayasa kasus. Biar kasusnya tertutupi. Iya. Ya. Tapi pada akhirnya kebongkar. Kebongkar semua. Iya. Pada akhirnya ya ternyata nggak ada pelecehan seksual yang dituduhkan segala macam. Nah itu rekayasa hukum kan luar biasa itu. Kalau seandainya itu nggak kebongkar kan kasihan. Iya. Jadi rekayasa, bayangin loh, masyarakat dibikin rekayasa kan kasihan banget. Dan itu nggak satu, kayak misalnya yang di Semarang. Kalau Ada lagi nih di Semarang nih. Di Semarang ada nih, tuh. Pak? Di Semarang tuh ada kasus orang itu dituduh tawuran. Dituduh, berarti nggak benar sebenarnya. Iya, dituduh tawuran sehingga polisi melakukan tindakan, ditembak dan seterusnya gitu ya. Yang pada akhirnya meninggal. Ternyata pada saat dibuka CCTV-nya nggak ada tawurannya, Mbak. Aduh. Nggak ada tawurannya. Nah, terus yang ditembak ini gimana? Lah, meninggal udah rame itu udah di apa TV-TV mainstream udah bahkan polisinya itu dipanggil ke DPR dan mengaku bahwa tidak ada tawuran. Padahal waktu konferensi pers ini goloknya, ini parangnya, ininya coba itu. Padahal nggak ada tawuran. Itu termasuk merekayasa. Salah satunya kan kasihan orang membunuh karakter orang gitu. Apalagi orangnya udah meninggal nggak bisa bela diri. Gimana bisa dibangun lah. Itu kan beberapa rekayasa kasus yang mestinya jangan dilakukan oleh aparat dong. Kan boleh lah saya ngomong gitu kan. Nggak boleh kan faktanya. Dan itu kebuka, bukan saya nuduh. Udah dipanggil di DPR bahwa dia mengakui nggak ada tawuran. Itu untuk menutupi suatu kasus gak sih, Pak? Iya, gitu. Ya saya nggak berani. Pokoknya biasanya ada hal-hal yang tidak bisa diungkap. Makanya perlu tutup-tutupi gitu ya. Tapi akhirnya kena sial, dia kebongkar gitu ya. Karena kasus Sambo itu salah satu kasus yang disiarkan terus di TV, Mbak. Semua nonton itu. Semuanya, Pak. Iya, semua kan? channel. Iya, semua channel ada kan. Jadi kebuka bener-bener. Ternyata bohongnya luar biasa gitu. Banyak rekayasa di situ. Kan Sambo itu kan hukumannya berat, Mbak. Mati loh. Dianulir di Mahkamah Agung seumur hidup gitu. Jadi itu menandakan bahwa yang dilakukan oleh Bapak itu salah dan jahat, makanya hukumannya berat gitu ya. Dan masih banyak lagi lah. Kalau mau saya ungkap di sini nanti saya takut tiba-tiba nanti videonya mati gitu ya. Tapi yang saya gambarkan itu rapuh gitu ya. Rapuh itu terlihat kuat, tapi sebenarnya kalau disenggol dikit itu hancur. Kalau disentil hancur. Tapi saya nggak mau saya nggak mau putus asa karena biar gimana pun keadilan itu mesti diperjuangkan. Iya, harus ditegakkan. Betul. Nah, itulah gunanya lulusan Fakultas Hukum. Betul, dikoreksi ya kalau kita yang koreksi gitu, Mbak ya. Kalau Bapak ada gak sih Pak inspirasi kayak tadi kan Bapak Mahfud ya, Bapak ada gak inspirasinya gitu? Dari tokoh siapa gitu? Tokoh ya? Iya, tokoh banyak ya, hukum. Banyak kayak misalnya kalau hakim itu ada yang namanya Hakim Artijo Alkostar. Beliau almarhum. Beliau itu terkenal hakim yang sangat galak terhadap koruptor. Jadi kalau koruptor itu dihadirkan dan dihakimnya, itu hukumannya pasti berat. Iya. Pasti berat, gak ada ampun. Sering ngasih ini jangan hukuman mati. Mati sih nggak sampai, tapi berat. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Sampai satu waktu itu orang nggak ada yang mau diadili sama Pak Artijo, gitu ya. Karena pasti berat gitu ya. Itu salah satu bagus. Kenapa? Karena dia punya integritas yang baik. Ya pasti kalau orang itu sebagaimanapun ilmunya kalau integritasnya nggak baik ya dia bisa kena suap. Nah ini Pak Artijo yang saya lihat ini integritasnya tinggi gitu ya di peradilan. Gitu ya. Kalau ahli hukum ya Pak Mahfud tadi integritasnya. Pak Mahfud itu kan belum pernah kesenggol
soal korupsi kan. Iya, belum pernah semua. ada gosip-gosip. Gosip-gosip korupsi. Kalau yang lain kan taunya ada korupsi ini, korupsi itu, udah gitu. Ini kalau Pak Mahfud itu saya melihat enggak. Dan banyak lagi sih yang sudah meninggal gitu ya. Tokoh-tokoh hukum terkemuka Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan ahli hukum yang berintegritas lah gitu. Cuma kadang-kadang kalau saya pribadi ahli hukum yang berintegritas itu tidak mendapat tempat aja gitu ya. Ataupun kalau dia mendapat tempat dia nggak bisa merubah sistem yang udah rapuh tadi itu gitu ya. Kalah dengan yang Prof Mahfud itu kan dia hakim pernah. Hakim pernah, anggota DPR pernah. Ya kan? Pemerintah pernah kan, terakhir itu jabatannya Kementerian Menko Polhukam, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Jadi semua jabatan itu, ini kata Prof Mahfud ya. Udah tinggi jam terbang ya. Semua jabatan di semua kekuasaan Indonesia dia udah alami. Dia bilang aja saya angkat tangan gitu. Maksudnya susah untuk kira-kira gitu ya bahasanya, kira-kira gitu, sulit untuk bahkan kalau di bahasa podcastnya keras tuh Prof Mahfud. Bahkan mafia hukum. Dr. Mahfud yang udah sepak terjang udah tinggi dia bilang seperti itu ya Pak ya. Bobrok lah, mafia peradilan lah, udah bahasanya udah kasar banget gitu kan. Udah berani. Mungkin kalau zaman dulu nggak berani kan. Tapi karena sekarang udah kebebasan berekspresi udah mulai dijaga, udah mulai dilindungi, makanya berani kan. Iya, betul. Saya nggak tahu ya, saya kan ya sama lah, saya Mbak Ica kan nggak lahir di zaman Pak Harto kan. Ceritanya kan begitu tuh. Kalau dulu kan kayak gitu ya, semuanya dibungkam lah ya. Iya, saya nonton podcastnya Om Indro Warkop. Iya, tahu. Om Indro itu bilang, itu ada orang namanya Rocky Gerung katanya. Rocky Gerung itu yang suka ngeritik pemerintah gitu. Semuanya dikritik. Iya, Rocky Gerung itu kalau di zaman Pak Harto itu 2 hari hilang katanya. Bukan meninggal loh Mbak, hilang. Itu kata Pak Indro loh, ada videonya, saya bisa bertanggungjawabkan gitu. Berarti kalau dulu tuh pas zaman Pak Harto tuh nggak ada hukum tentang kebebasan berekspresi apa ya? Saya nggak tahu lah. Kalau yang saya gambarkan itu ya makanya budaya militer lah segala macam. Iya. Ada beberapa negara juga yang begitu kayak Korea Utara. Rambut aja diatur. Iya. Gak boleh bersosial media. Iya. Kan itu kalau saya nyebutnya rezim. Iya. Rezim itu rezim militer yang mungkin kebebasan berekspresi belum dieksplor. Beda sama sekarang. Begitu, Mbak. Jadi menurut Bapak ini hukum di Indonesia itu digambarkan dengan kata rapuh. Iya, rapuh ya. Terlihat keras di luar, tapi kalau misalkan disentil itu sangat berantakan. Berantakan gitu. Oke, jadi podcastnya udah berlalu dengan sangat seru gitu, udah sekitar 1 jam ya. Jadi sayang banget nih buat teman-teman yang gak nonton sampai akhir karena banyak banget informasi yang sangat informatif sekali ya dari Bapak gitu. Mudah-mudahan nantinya banyak teman-teman yang lebih berminat lagi masuk di prodi hukum. Jangan ragu gitu karena pertama tadi lulusannya jelas gitu mau kemana, prospeknya jelas gitu. Terus tadi juga udah dijelasin kalau misalkan di sini tuh fasilitasnya memadai dan terjangkau, bisa dicicil juga dan segala macam gitu. Teman-teman bisa nonton tadi di sebelum-sebelumnya ya. Oke, terima kasih Pak Trias. Ya, semoga makin banyak lagi ya pendaftarnya ya Pak ya. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nanti kita bakalan podcast sama prodi apa ya? Coba teman-teman request di bawah nih ya. Oke, jangan lupa subscribe juga ya. Oke. Terima kasih. Dah. Bye.